kok ada semut ya? Iya Di, banyaknya semut. Oh, pantas banyak semut. Di sini ada makanan. Aduh, digigit Kak. Oh ya Kakak Iki, Ya. hari ini kan kita mau ibadah virtual bersama dengan adik-adik sekolah minggu Gereja Kibait dari rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang semut. Hah? Semut? Iya, semut Kakak Igin. Nah, itu adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita sapa-sapa yuk. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Kakak Ana Dan Kakak Igin. dan kami dari Gereja Kibait Klasis Makassar Timur. Senang sekali bertemu dengan adik-adik di rumah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau sampaikan, meskipun kita beribadahnya dari rumah, tapi harus tetap fokus ya. Adik-adik jangan ada yang main-main dan siapkan Alkitabnya biar kita boleh sungguh beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik semuanya berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan. Ku istimewa. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi adik-adik kita katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yuk adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7. Besar setiamu, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Mari katakan besar setiamu Tuhan Bapakku. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpah.
dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita memulai kebaktian kita ini. Kebaktian sekolah minggu pada hari ini Tuhan, hamba persembahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya dari permulaan sampai berakhirnya, jadilah di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kira-kira kita bisa belajar apa ya dari semut? Adik-adik ada yang tahu? Ya, betul sekali adik-adik di rumah. Jadi salah satunya itu semut itu binatang paling rajin, tidak suka malas-malas. Nah, adik-adik di rumah, yuk tetap berdiri kita memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tetap berdiri karena bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Guru Injil Leonike. Namun sebelumnya kita angkat pujian, saya senang berdoa.
puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada siang hari ini untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur pula untuk waktu yang indah kami dari persekutuan sekolah minggu Gereja Kibait boleh beribadah pada siang hari ini. Berkati ibadah yang kami buat, biarlah boleh naik menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat yang baru di dalam kehidupan kami. Berdoa mendoakan anak-anak kami sekolah minggu Gereja Kibait di mana saja berada. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami sekalian, menjadi anak-anak yang terus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan sejak mereka masih kecil, memberkati dengan kesehatan yang baik, mempertumbuhkan dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu taat dan menghormati orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun anak-anak kami berada. Kami berdoa ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan untuk menjalani sekolah, kiranya Tuhan akan memberikan mereka kemampuan, memberi mereka kesehatan, memberi mereka semangat, mereka boleh berjuang di bangku sekolah dengan baik, dan mereka boleh berhasil pada waktunya nanti. Berdoa juga untuk orang tua masing-masing, anugerahkan kesehatan, berkati dalam segala tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berdoa sekiranya ada anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam keadaan sakit saat sekarang ini, kiranya Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami dalam bidang sekolah minggu, baik itu yang ada di gereja lokal masing-masing, pelayanan dalam setiap klasis, pelayanan dalam tingkat sinode, biarlah semua pelayanan-pelayanan boleh berjalan dengan baik. Secara khusus program pelayanan dalam tahun ini boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Memberkati pengurus yang ada, memperlengkapi dengan hikmat kuasa dari Tuhan, kesetiaan di tengah-tengah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga untuk semua guru-guru sekolah minggu, berkati di dalam menjalani tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, terus perlengkapi mereka, pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa juga untuk semua yang mengambil bagian hari ini dalam ibadah, biarlah semuanya boleh dipakai, diurapi oleh Tuhan, dan biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik, ibadah ini boleh berjalan dengan baik sampai kepada selesainya, dan Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam semuanya. Ini doa kami dan syukur kami ya Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan doa kami dan pengucapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap dengar firman Tuhan? Siap. Pasti sudah siap, karena sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Injil Mary Natalia. Karena itu adik-adik silahkan berdiri dan sama-sama kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan tolong kami untuk taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ibu guru yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong mampukan di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah.
Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema belajar kepada semut. Apa? Ya, belajar kepada semut. Bu Guru percaya adik-adik yang ada di rumah sudah pernah melihat semut. Jadi sudah tahu bagaimana bentuk semut. Dan mungkin ada yang sudah sering digigit semut. Tapi waktu dengar tema khotbah hari ini belajar kepada semut, mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa kita belajar kepada semut, Bu Guru? Kenapa kita tidak belajar kepada gajah saja yang besar dan kuat? Atau belajar kepada binatang yang lain yang jauh lebih besar daripada semut? Bukankah semut itu kecil dan lemah, Bu Guru? Kenapa belajar kepada semut? Nah, adik-adik, kenapa kita belajar kepada semut? Ada apa dengan semut? Apa istimewanya semut? Mari Ibu Guru ajak adik-adik yang ada di rumah membuka Alkitabnya dari kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat 6-8 dan satu lagi nanti di dalam Amsal pasal 30 ayat 25. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8. Ibu Guru bacakan dan adik-adik memperhatikannya. Firman Tuhan berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Satu lagi, di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi, "Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas." Amin untuk firman Tuhan yang Ibu Guru sudah bacakan dan adik-adik perhatikan di Alkitab masing-masing. Adik-adik, Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana dan sangat hebat. Dia adalah salah satu penulis dari kitab Amsal. Raja Salomo adalah seorang raja yang suka memperhatikan kehidupan binatang dan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang kita renungkan, Raja Salomo di sini menasehati kita agar kita mau belajar kepada semut. Salomo mau mengingatkan kita untuk mengikuti perilaku dan kebiasaan daripada semut, binatang yang kecil, binatang yang lemah, binatang yang sekali pencet saja bisa mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekalipun semut itu kecil, semut itu lemah, tetapi semut mempunyai keistimewaan. Nah, apa saja sih keistimewaan daripada semut? Tadi kakak guru Ana sudah sampaikan bahwa semut itu binatang yang rajin, binatang yang tidak suka malas-malasan. Yuk kembali kita baca di dalam ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Raja Salomo tentunya sudah mengamati terlebih dahulu tentang semut. Sehingga Raja Salomo pun tahu bahwa semut itu adalah binatang yang rajin. Karena itulah Raja Salomo menasehati orang-orang yang malas untuk mau memperhatikan semut yang rajin. Adik-adik, ada yang pernah lihat semut yang diam saja di atas meja? Ya, Ibu Guru sendiri rasa-rasanya tidak pernah lihat semut yang diam saja. Diam saja di tempatnya, bengong, tidak tahu mau buat apa.
Tetapi yang hampir setiap kali Bu Guru lihat adalah semut yang aktif, semut yang tidak tinggal diam, semut yang berjalan terus, dan semut yang bekerja terus untuk mengangkat makanannya. Adik-adik coba perhatikan, dikatakan di dalam ayat bacaan kita bahwa ternyata semut itu mengumpulkan makanan mereka di musim panas. Wow, ternyata semut juga adalah binatang yang cerdas ya. Tahu waktu yang tepat untuk mengumpulkan makanan. Semut tahu waktu mengumpulkan makanan itu sangat terbatas. Tidak datang setiap waktu. Itu sebabnya semut mengumpulkan sebanyak-banyaknya persediaan makanan mereka, karena kalau musim dingin datang, mereka akan kesulitan untuk mengumpulkan makanan. Adik-adik, kita juga bisa perhatikan ketika semut menemukan makanan yang berat, makanan yang besar, apakah semut membiarkan dan meninggalkan makanan itu? Ya, betul sekali. Semut tidak membiarkannya, semut tidak meninggalkannya. Semut tidak katakan, wah, makanan ini terlalu berat, saya tinggalkan saja deh. Lebih baik saya cari makanan yang lain saja. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Semut akan segera mencari bantuan kepada kawan-kawannya yang lain. Dan adik-adik, kawan-kawannya pasti mau memberikan pertolongan, mau bekerja sama untuk mengangkat makanan yang berat itu dan membawa ke sarang mereka. Lalu, waktu semut mengumpulkan makanan, apakah ada yang mengawasi mereka? Apakah ada seekor pemimpin? Ya, bukan seorang pemimpin ya, seekor pemimpin yang mengawasi mereka waktu bekerja mengumpulkan makanan? Ternyata tidak. Dikatakan di dalam firman Tuhan, sekalipun tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, dan tidak ada penguasa, tetapi mereka tetap bekerja. Semut tidak tunggu disuruh dulu baru mau bekerja. Ayo kerjakan ini, ayo kerjakan itu. Tidak. Dan itu membuktikan bahwa semut benar-benar rajin dan bertanggung jawab mau mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Adik-adik, selain rajin, cerdas, suka menolong, mau bekerja sama, bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaannya dengan baik, ternyata semut juga mau saling menghormati. Adik-adik bisa perhatikan ya, waktu semut akan bertemu, apakah mereka segera mencari jalan yang lain untuk menghindar? Ternyata tidak. Mereka akan bertemu, saling sapa, memberi hormat, lalu kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Yang terakhir, semut tidak mudah putus asa. Nanti adik-adik yang ada di rumah bisa praktekkan. Coba adik-adik tutup jalan yang mau dilewati seekor semut dengan menggunakan tangan adik-adik. Nah, perhatikan. Semut itu tidak akan berhenti atau mundur, tetapi akan terus berjalan ke segala arah untuk mencari jalan yang lain. Bahkan mungkin semut akan menaiki tangan adik-adik untuk bisa melewati rintangan itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Ini membuktikan bahwa semut adalah binatang yang tidak mudah putus asa, sekalipun ada rintangan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar banyak hal tentang keistimewaan semut. Meskipun tubuhnya kecil, lemah, tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Semut itu tidak sekolah, tidak belajar firman Tuhan.
Berbeda dengan adik-adik yang ada di rumah, ada yang sekolah, belajar firman Tuhan. Itu artinya apa? Itu artinya adik-adik tidak boleh kalah sama semut. Jangan mau kalah sama semut. Karena itu, jadilah anak-anak yang rajin. Jangan malas-malasan. Semakin rajin belajar, semakin rajin membaca firman Tuhan, semakin rajin berdoa dan memuji Tuhan, semakin rajin pergi sekolah minggu. Seperti semut, sekalipun tidak ada yang mengawasi, adik-adik, jadilah anak-anak yang mau mengerjakan dengan baik setiap tugas yang diberikan, baik itu dari orang tua, dari guru di sekolah, ataupun dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadilah anak-anak yang suka menolong, mau bekerja sama. Jadilah anak-anak yang mau menghormati dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir, jadilah anak-anak yang tidak mudah putus asa. Kesulitan apapun yang adik-adik hadapi, ingat jangan mudah putus asa. Semut saja pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Apalagi kita, apalagi adik-adik yang punya Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik pegang janji Tuhan yang ada di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan pasal 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Inilah firman Tuhan yang dapat ibu guru sampaikan buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik silakan kumpulkan persembahannya di rumah. Dan nanti hari Minggu boleh dikumpulkan persembahannya pada kakak-kakak guru di gereja lokal masing-masing. Dan doa persembahan sebentar oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sandang. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Si Semut yang Kecil. Badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi. Sesemut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam ibadah kami pada hari ini ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan ini supaya dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang tua kami yang telah menjadi saluran berkat buat kami. Kiranya Engkau akan memberkati dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Dan kami berdoa untuk pihak gereja yang mengelola persembahan, biarlah Tuhan akan memberkati. Dan juga Tuhan ajar kami supaya bahkan hanya uang saja kami berikan kepada Tuhan, tapi hidup kami juga kami berikan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan akan terus melakukan firman Tuhan. Adik-adik silakan berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 241, Yesus mau kami bercahaya. Baik anak-anak sekalian, di akhir ibadah kita ini mari kita mohon berkat dari Tuhan. Karena itu mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan kuasa Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian, memeliharakan kamu sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita. Selanjutnya, kami dari Klasis Makassar Timur akan membagi-bagikan hadiah buat adik-adik yang ada di rumah. Dan hadiah itu hanya diperuntukkan untuk 5 orang pertama yang mengirimkan jawabannya di Facebook PSM Gereja Kibait. Di Facebook PSM Gereja Kibait. Apa pertanyaannya, Kakak? Sebutkan 5 keistimewaan dari semut. 5 keistimewaan dari semut ya adik-adik. Akhirnya kami dari Klasis Makassar Timur mengucapkan Selamat Hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.